Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitri dengan NIM L1A1191147 dari ruang R001. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan teknik penanaman. Nah, pada materi tersebut, kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas, memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan penanaman meliputi yang pertama yaitu pemilihan jenis, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, pemeriksaan, pekerjaan, dan evaluasi penanaman. Kemudian pada jenis penanaman, yang pertama yaitu untuk penanaman rutin produksi, yang kedua penanaman pengayaan, yang ketiga reboisasi atau penghijauan, yang keempat konservasi jenis, serta yang kelima rehabilitasi lahan bekas tambang. Kemudian pada tujuan penanaman yaitu mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Setelah itu, pada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon, yang pertama yaitu tujuan dari penanamannya, yang kedua kecocokan jenis dengan tempat tumbuhannya, yang ketiga ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan yang terakhir yaitu teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Setelah itu, jika akan menanam jenis tanaman dalam kelompok eksotik ini, maka perlu dilakukan tindakan sebelum jenis tersebut ditanam pada suatu lahan yang luas, yaitu melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan atau tanah dan iklim, minimal 1 daur. Jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh dan memberi hasil baik, maka jenis tersebut dapat diusahakan. Kemudian mencari informasi dari hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi, berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan ditanam. Kemudian mencari informasi dari literatur, khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis seperti untuk penghijauan dan reboisasi harus memenuhi beberapa syarat seperti berikut. Yang pertama, mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam terutama kritis. Kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin, unsur hara. Dan ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Yang keempat yaitu cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Yang keenam yaitu mudah diperbanyak atau generatif atau vegetatif. Selanjutnya pada kriteria ketersediaan jenis tanaman. Jenis tanaman yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratannya tempat tumbuhannya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Yang ketiga, teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaan. Yang keempat, bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Yang kelima, pohon dapat cepat tumbuh dan atau tinggi volume dan nilai kayunya. Kemudian penentuan pola penanaman. Yang pertama, penanaman dengan pola monokultur. Penanaman satu jenis tanaman. Kelebihan pola ini adalah dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitas lebih baik dan seragam dibandingkan dengan pola yang lainnya. Kelemahan monokultur yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makan tercukupi. Kemudian yang kedua, pola tanaman hutan campuran. Kelebihan pola ini antara lain lebih tahap terhadap gangguan hama penyakit, penggunaan ruang tumbuhan maupun sistem perakarannya lebih baik. Kelemahan pola ini yaitu apabila penebangan tidak dilakukan secara hati-hati, maka akan merusak tanaman lain di sekitarnya. Kemudian penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman hutan dengan tanaman pertanian. Keuntungan dari sistem ini adalah di samping mendapatkan kayu, petani juga memperoleh yang ditumpang sarikannya. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Pertama, perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan ditanami, pembuatan batas-batas areal tanaman. Kemudian pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu dan pohon-pohon sisa.
Selanjutnya, pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. Bibit yang diangkut dengan dipikul, jangkauan maksimumnya sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Penanaman. Yang pertama, jika bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara diropek yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Yang kedua, kalau menggunakan tube plastik, maka lepaskan bibit dari itu dengan cara memukul tuber bagian bawah secara perlahan. Yang ketiga, media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Yang keempat, bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanam sekitar seperti batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mempunyai banyak kesalahan dalam video ini. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.